Saya ingin menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib ikut gerakan penginjilan. Dengan slogan yang sering kita dengar itu ya, menyelamatkan domba-domba yang sesat. Misionaris-misionaris itu berani mati mereka. Membuat anak ragu itu adalah ketika melihat foto Yesus di rumah ya, dan salah satu foto itu Yesus berdoa. Jadi ditulis di bawahnya Jesus praying in the garden. Itu peristiwa ketika Yesus mau disalibkan, Yesus berdoa, Bapa, seandainya cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Nah, disitulah anak mulai merasa yang aneh gitu. Iya ya, kalau Tuhan berdoa, padahal dia Tuhan bagi saya, tapi kenapa dia berdoa? Bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Tapi masalahnya waktu itu dosen saya itu nggak nyuruh saya masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam kenal teman-teman para pendengar yang nonton Ngaji Cerdas di channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gohan Matondang. Aktivitas saat ini apa, Ustaz? Tinggal di Pekanbaru. Aktivitas, ya dulu saya PNS, tapi 1,5 tahun ini saya udah berhenti PNS. Terakhir saya dinas di dinas sosial pemerintah Pekanbaru. Kemudian karena saya sekarang bolak-balik ke Tanah Suci melayani tamu-tamu Allah, jadi saya merasa nggak enak kemarin ini, Ustaz Asep. 1,5 tahun ini saya sudah berhenti dari PNS, jadi fokus kita di perusahaan yang saya dirikan untuk melayani tamu-tamu Allah. Dan aktivitas tambahan, tapi bukan tambahan ya, tapi sebenarnya ini sejak dulu ya. Sejak Anda tinggal di Pekanbaru, Anda dirikan satu lembaga, yaitu Yayasan Pembinaan Mu'allaf Riau, disingkat YPMR. YPMR ya, 2014. Ya, dan sudah mengislamkan lebih kurang 1.000 orang. Masya Allah. Iya. Merinding saya nih. Masya Allah. Alhamdulillah, ini juga mungkin bekal-bekal dari guru kita ya, Ustaz Nababan. Dulu kita di sana, dan anak dipersilahkan untuk hijrah ke daerah, anak pilih Riau, dan alhamdulillah saya teruskan perjuangan beliau gitu. Izin nanti akun-akun sosmed Mu'allaf Pembina Mu'allaf, apa tadi, Yayasan Pembina Mu'allaf Riau itu kami tampilkan di Ngaji Cerdas, Ustaz ya. Mohon izin. Boleh logonya nanti ya. Ya, nanti kita tampilkan. Baik Ustadz, dulu kita mau ngorek lagi nih, apa latar belakang Ustadz nih. Dulu agamanya apa dan di gereja mana, sewaktu aktif sebelumnya itu Ustadz? Oh ya, Ustaz, Masya Allah ya, ini cerita kilas balik ini ya malam ini ya. Ya, jadi teman-teman pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersentuhan dengan mu'alaf karena memang latar belakang Anda termasuk salah satu hamba yang beruntung dapat hidayah Islam, tepatnya tanggal 25 Mei 2005. Dulu saya beragama Kristen Protestan. Alhamdulillah, kalau cerita kenapa saya dapat hidayah, ini boleh nggak nih? Udah lanjut nih. Dulu saya waktu Kristen itu sebenarnya beberapa kali pindah-pindah gereja ya. Oh gitu. Saya kalau orang tua dulu ikut gereja HKI, Huria Kristen Indonesia. Kemudian saya beranjak dewasa sedikit, saya pindah gereja HKBP. HKBP. Kemudian setelah saya semakin dewasa, saya tergabung di lembaga gereja yang baru, karismatik, ya, namanya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Jadi disinilah saya mulai ikut gerakan penginjilan dengan slogan yang sering kita dengar itu ya,
menyelamatkan domba-domba yang sesat. Yang Nah, sesat. itu dulu slogan yang sering kita dengar. Dan ini saya ikut di training sebagai Hmm. pengembala. Hmm. Nah, saya dulu percaya diri Ustaz, saya bawa Injil Ya. door to door, Oh, sampai ya door to karena door kan ya. perintahnya wajib ya. Hmm. Hmm. Perintahnya wajib dalam kitab Matius pasal 28 ayat terakhir, di mana Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hmm. Jadi kenapa sampai sekarang gerakan kristenisasi itu ada? Karena memang Kristen ini kan agama misi ya. Ya. Misinya ya menyelamatkan domba-domba yang sesat. Dan sampai nanti kapanpun gerakan ini akan terus ada karena memang diperintahkan untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat. Nah, ini Hmm. termasuk kerjaan anak dulu nih. Hmm. Jadi kita dibekali dengan ilmu, di Hmm. training. Ya. Jadi dulu anak masuk ke rumah orang, gedor pintu rumah orang, saya sampaikan, saya Bapak Ibu dari gereja, saya ingin menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Hmm. Nggak peduli saya waktu itu, mau itu Kristen yang nggak taat, Hmm. Persia, Kristen pemabuk, atau dia agama Islam, saya masuk. Dan Hmm. itu banyak dulu yang Anda masukin itu. Dan Anda punya cerita dulu, saat saya, Hmm. ternyata yang Anda masukin itu keluarga Muslim gitu. Oh, Keluarga wow. Muslim yang mungkin Islamnya nggak taat atau nggak ngerti apa itu Islam. Hmm. Jadi ketika Anda masuk ke situ menawarkan tentang Yesus Juru Selamat, anehnya Anda disambut baik itu saat saya Hmm. dipersilakan masuk, dikasih roti, dikasih teh manis, padahal anak kan mau culik itu akidahnya gitu. Ya, Malah dijamu anak ya. mau culik akidahnya, tapi malah dijamu gitu. Kalau orang yang paham kan pasti dia bilang, tunggu ya sebentar, saya ke belakang dulu ngambil Iya. samurai. Nanti kalau bapak masih duduk di sini, ini risikonya gitu ya. Iya. Nanti saya jangan sampai balik dari belakang ya gitu. Harusnya seperti itulah ya orang-orang Islam yang Iya. akidahnya kuat gitu. Tapi keluarga ini mungkin yang Anda pahami Hmm. bukan Islam yang taat, Hmm. Anda disambut baik, bahkan dijamu gitu ya, Hmm. dimuliakan. Padahal yang mau kita culik dari dia akidahnya gitu. Hmm. Tapi alhamdulillah nggak sempat dia murtad ya. Hmm. Untung aja dia nggak murtad ya saat saya. Kalau nggak, anak dipertanggungjawabkan dunia akhirat tuh ya. Ber- Nah itu Ya, dia. ya. Berarti bisa dikatakan itu misionaris gak Ustaz? Dan itu sejak Iya, kapan itu? misalnya. Dan sejak kapan nih ya kegiatan seperti itu misionaris melakukan misi itu sejak kapan? Tahun berapa gitu? Dari mulai 2000 tahun 2001 Mm-mm. ya sampai sekitar 2003. Hmm. 2001 sampai 2003 Hmm. itu anak tergabung di lembaga ini. Hmm. Ya memang kita sangat semangat waktu itu ya. Hmm. Anak dulu diingatkan sama orang tua juga, jangan kau sembarangan keliling-keliling, Hmm. nanti kau dibunuh orang. Tapi karena keimanan yang kuat lah versi mereka, dulu saya nggak peduli. Iya, Saya udah rela mati iya. ya untuk demi Yesus Kristus gitu dulu. Oh, sangat semangat nih saya itu. Tugas utang Itu saya. tugas utamanya tugas utamanya memang mengkristenkan atau memang sosial atau apa gitu. Ya, tugas utamanya memang mengkristenkan ya, Hmm. membuat mereka percaya teguh bahwa Kristen itu adalah agama yang benar, Hmm. ya, supaya mereka benar-benar kalau dia Kristen yang nggak taat, dia semakin taat dan Hmm. ikut sekte kita gitu. Sekte kita kan Hmm. karismatik ya, Ya, yang karismatiknya gitu ya. denominasinya ya. Kita rekrut itu. Iya, karena memang misinya kan dari namanya aja memang menyelamatkan domba-domba yang sesat. Hmm. Nah, artinya semua orang di luar mereka itu disebut domba yang harus Hmm. diselamatkan Walaupun sesama itu. Kristen ya. Jadi walaupun sesama Kristen yang tapi yang nggak taat ya, Iya, iya, yang iya, iya. mungkin yang Hmm. nggak tukang minum tua, Iya, iya. mabuk gitu, gitu Sat. Ya, tadi selain keimanan tadi ya, ada motivasi, maksudnya apa motivasi
Ustadz waktu itu ikut gerakan kristenisasi Ustadz. Kan mungkin Ustadz tanya agama Kristen, kemudian tadi gabung di GKII apa gerakan apa itu ya. Motivasinya apa Ustadz Ya. selain keimanan itu? Jadi karismatik ini sesuatu yang baru bagi saya waktu itu. Hmm. Karena saya merasakan itu ruhnya berbeda dengan ritual-ritual gereja yang selama ini saya ikuti gitu ya. Jadi itu versi yang lain dari apa yang saya jalani selama ini gitu. Hmm. Karena kita kan di gereja biasa dulu yang lama-lama kita hanya nyanyi-nyanyi, duduk gitu ya. Hmm. Tapi di versi gereja ini kita ikut melompat-lompat gitu. Jadi nggak cuma duduk gerejanya, tapi Oh. kalau nyanyi itu pakai gitar, kita bisa sorak-sorak sampai lompat-lompat gitu. Oh. Sampai bisa nangis, bisa bisa kesurupan roh gitu. Oh gitu ya, Jadi Mas Saro. motivasinya karena kita ada yang baru gitu, ada yang beda dengan Kristen yang selama ini saya dalami gitu. Uh, Dan itu gitu saja. memicu Ustadz ingin mengajak yang lain begitu ya? Iya, termasuk orang tua saya ya. Oh begitu ya? Dulu di Kristen itu saya bisa dibilang versi Kristen yang taat dan fanatik karena di saat itu saya sudah mengharamkan babi, sudah mengharamkan rokok. Jadi kalau bapak saya nyuruh saya dulu beli rokok, saya bilang haram. Nggak Hmm. boleh ini. Ini haram ini Pak gitu. Jadi saking itulah yang saya rasakan versi yang Kristen yang paling lurus lah di saat itu gitu. Oh, Nah, yang karena taat ya? semangatnya berbeda. Kita juga disuruh bangun pagi subuh-subuh Nah. ya untuk membaca Injil dengan puji-pujian, dengan Mazmur Daud, nyanyi-nyanyi seperti laksana orang Islam salat subuh. Nah, kita juga dianjurkan bangun subuh, kalian puji Tuhan, gitu-gitu. Iya. Jadi termotivasi lah gitu. Semangat itu muncul gitu. Ini kan kegiatan yang di lapangan Ustadz ya. Tadi Ustadz ceritakan bahwa Ya, ke pintu-pintu door to door begitu ya. Nah, iya. tentu ada biaya biaya untuk di lapangan. Saya pengen tahu nih saat misi kristenisasi ini dibiayai gereja atau ada pembiayaan yang lain, pendanaan yang lain? Nah, kalau kita di bawah naungan gereja GKI memang itu dari perpuluhan ya. Hmm. Perpuluhan yang dikumpulkan di gereja, bahkan mungkin donatur-donatur dari luar, itu sudah didata Hmm. di mana kita nanti gerak untuk penginjilan, ya kristenisasi kita nanti transport disiapkan, kemudian biaya makan, ya pokoknya misinya itu nggak digaji tapi hanya disiapkan transport, disiapkan makan, antar jemput. Tapi karena tadi dalam hati itu sangat militan, jadi mereka nggak pandang itu. Jadi pandai sekali itu doktrinnya memang tepat, mereka bisa menghujam dengan program training tadi. Jadi mereka memang siap tempur gitu, walaupun nggak digaji, hanya difasilitasi dengan kendaraan transport antar jemput, makan minum gitu. Mm-mm. Ya, ya. Saat aktif melayani nih, saat apa yang Ustadz rasakan terkait ajaran kekristenan? Apa karena cuma motivasi iya apa atau ada hal yang mungkin mendasar kayak akidahnya begitu? Ya, yang Anda rasakan ya, pertama dulu dari ritualnya dulu ya, Mm-mm. berbeda dengan gereja-gereja pada umumnya. Karena kalau kita ibadah itu pakai alat musik lebih lengkap. Kalau umum gereja kan itu hanya pakai piano ya. Kalau ini enggak, rebananya ada, drumnya ada, gitarisnya ada, ya. Kemudian lompat-lompat, girang-girang. Kalau lagu itu mengajak girang, bisa menangis sampai terseduh-seduh, Hmm. sampai bisa pingsan karena merasapi proses ibadah itu. Nah, itu yang dulu Anda rasakan gitu ya. Yang kedua, mungkin eh, persatuannya yang kuat Hmm. ya, yang kita dibentuk supaya berani, berani walaupun dengan berbagai resiko ya. Ya, sampai dulu ke daerah Riau itu anak-anak jelajahi daerah Riau. Padahal Riau itu dikenal dengan Melayu Islam, Islam Melayu gitu Ya, ya. kuat. Tapi kita nggak peduli gitu. Memang kita dibentuk supaya berani.
Dan memang ini saya temukan sampai sekarang, misionaris-misionaris itu berani, berani mati mereka. Seperti Ustadz dulu ya. Iya. Kalau 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 turut terjun di lapangan Ustadz, dalam misi kristenisasi itu ada mapping nggak sih Ustadz? Wilayah ini muda, wilayah ini muda, mungkin ada mapping daerah-daerah sini mungkin ada penolakan di sini muda, ada begitu nggak sih? Oh ada, itu dipetakan dulu itu ya, Hmm. di mapping dulu kita sebelum berangkat itu malamnya atau paginya itu kita duduk dulu itu untuk memetakan. Nanti kita dibagi berapa grup ya, dibagi 3 grup misalnya. Hmm. Nah kemudian metode yang lain dibentuk namanya KKS, kelompok kerja sel, ya kelompok kerja sel. Jadi 3 orang nanti boleh bikin kebaktian di rumahnya. Nanti yang 3 orang ini akan rekrut satu-satu. Itu misalnya bawa satu-satu sampai nanti mereka ini jadi 10, pecah lagi. Nah, pecah lagi bentuk 3 grup, 3 lagi kembali, tapi ini nanti akan beranak pinak gitu. Jadi metode dakwahnya itu memang walaupun 3 orang nanti bikin kebaktian di rumahnya, tentu ada yang nanya nanti, ya kan? Acara apa itu tadi malam di rumahmu? Oh, kami ada kebaktian setiap hari ini. Mau nggak gabung? Ah, mau. Dia tertarik. Nah, begitulah cara mereka merekrut anggotanya, makin lama makin banyak gitu ya. Nanti ada 10 orang pecah lagi jadi 3 kelompok. Nah, lama-lama ya seperti itu metode dakwanya. Sama seperti mungkin ini jangan diputar nanti ya, kayak udah ada likok-likok gitu ya. Jadi kan ada tarbiyah gitu ya, sini. Dulu pernah banyak sekali ikut dulu waktu di Jakarta pun sama Ajis ya. Nah setelah anak ikut PKS waktu itu, anak bayangkan, oh gini juga metode, mirip-mirip lagi tuh ya, rekrutnya itu ya. Nanti di rumahnya ada liko ya kan. Nanti kan kalau udah banyak kan dipecah ini. Ya, Nah, kaderisasi Ustadz itu itulah ya, kaderisasi. Ya. Ya, kaderisasi gitu ya. Di lapangan Ustadz, pernah menemukan hal-hal yang unik atau misalkan ada penolakan dari warga atau dari Muslim atau dari yang Kristen sendiri gitu, ketika lagi di lapangan. Kalau di lapangan itu macam ya, ragam kita temukan ya. Contoh misalnya kita sering mengadakan KKR namanya. KKR itu tadi KKS, kebaktian kelompok sel, kecil-kecil ya. Untuk yang besar itu namanya KKR, kebaktian kebangunan rohani. Nanti dibuat di lapangan tuh. Nanti panggil pendeta dari Singapura, dari Jakarta yang besar-besar lah gitu ya. Itu nanti dibuat KKR. Nah, hal yang kita lihat memang tipu muslihat setan itu ya, nanti kan kayak ada pengurapan orang-orang yang sakit gitu ya. Nanti Bapak Ibu siapa yang sakit sini biar saya sembuhkan dalam nama Yesus. Nah kadang-kadang yang pincang, yang apa ya, yang stroke, yang sakit apapun, kadang-kadang di lokasi itu bisa sembuh gitu. Bisa ya? Itu makanya iya, aneh kita gitu ya. Kok begitu ya gitu. Tetapi kan itu kan tipu muslihat setan ya, karena bukan menjadi tolak ukur kebenaran ya. Begitulah mungkin cara Allah melihat hambanya ya, makin sesat ya gitu. Gitu. Nah kemudian kalau penolakan ya jangan ditanya gitu ya. Udah banyak sekali ditolak, dimaki, ditutup pintu ya. Itu udah makanan kita lah sehari-hari, karena memang kita udah siap untuk itu kan, dibentuk mentalnya supaya kuat gitu. Jadi kejadian-kejadian unik itu banyak. Itu tadi kayak KKR, banyak orang yang sembuh, banyak orang yang terhipnosis gitu ya. Kemudian ditolak, diusir lah, itu udah banyak sekali tuh. Kemudian kalau misalkan berhasil misalkan ya mendapatkan domba-domba tersesat begitu, itu dari gereja tuh ada reward nggak saat itu gitu? Ada reward atau ada penghargaan begitu? Ya dia mungkin kelasnya makin naik ya, kelas pelayanannya makin tinggi, dia akan dikirim ke luar untuk sekolah lagi. Nah prestasi itu akan membuat nanti petinggi-petinggi gereja itu akan melirik, oh luar biasa ini apa namanya pengembalaannya. Jadi disebut pengembalaan ya.
Oh, kamu udah bagus mengembala, kamu harus lebih semangat lagi gitu ya. Nanti Hmm. kita ditawari itu, kamu Hmm. mau nggak ikut training lagi di atasnya gitu ya. Jadi training itu selalu ada gitu, training Hmm. penginjilan itu Hmm. supaya satu ilmunya terus diperbaharui, Hmm. ya semangatnya baru terus gitu. Ya. Momen pertama kali Ustadz mulai merasa ada kejanggalan dalam iman Ustadz waktu itu, udah mulai sedikit-sedikit Iya, rapuh nih ya. Itu dulu aja. iya. Iya, jadi Ana setelah beberapa tahun ikut gerakan kristenisasi dengan slogan tadi menyelamatkan domba-domba yang sesat, bertambah ilmu, bertambah pengalaman, tapi yang Ana rasakan waktu itu bukan semakin beriman, bukan semakin kuat gitu, tapi justru sebaliknya merasa ada yang janggal gitu, ada yang aneh. Hmm. Nah, harusnya kan kalau kita pahami ya, Hmm. kalau ilmu makin bertambah, pengalaman makin ada gitu ya, Hmm. harusnya kan makin beriman, makin kuat gitu. Ya. Tapi ini justru sebaliknya, Hmm. makin ada yang janggal yang Anda rasakan waktu itu. Hmm. Ya. Itu saya. Ya, ya. Baik. Kemudian tadi sebelum kita sesi tanya jawab ya, kita tag video ini, Ustadz pernah cerita ya, Hmm, sempat lihat foto Yesus sedang berdoa gitu ya. Apa yang terlintas saat iya, itu hingga membuat Ustadz Gohan itu berpikir lebih dalam, Ustadz? iya. Jadi puncaknya, jadi anak poin yang membuat anak ragu itu adalah ketika melihat foto Yesus di rumah, ya. Dan salah satu foto itu Yesus berdoa. Nah, di bawahnya itu terkenal itu karena banyak foto Yesus di rumah anak. Salah satunya ada Yesus berdoa di taman. Jadi ditulis di bawahnya Jesus praying in the garden. Hmm. Itu peristiwa ketika Yesus mau disalibkan, ya, tertulis di Injil itu bahwa Yesus berdoa, Bapa, seandainya cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ini versi Kristen yang Anda ceritakan ini. Ya. Nah, disitulah Anda mulai merasa yang aneh gitu. Iya ya, kalau Tuhan berdoa, ya, padahal Dia Tuhan bagi saya. Tapi kenapa Dia berdoa? Karena pikiran sederhananya, Tuhan nggak butuh doa gitu. Setiap yang berdoa berarti bukan Tuhan. Nah, karena eh, saya kan mulai kaji waktu itu, Hmm. syarat-syarat ketuhanan. Sesuatu disebut Tuhan itu harus yang pertama Maha Pencipta. Kenapa Allah disebut Tuhan? Karena Allah Maha Pencipta. Ya, kalau Yesus diciptakan. Yang kedua, kenapa Allah disebut Tuhan? Karena Allah Maha Memelihara. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Bayangkan kalau Tuhan tidur, ya, apa nasibnya dengan alam semesta ini? Tuhan sedang tidur. Sementara sifat-sifat itu kita temukan pada Yesus. Yesus butuh makan, butuh minum, butuh tidur, ya. Nggak ada sifat-sifat ketuhanan. Yang ketiga, syarat-syarat ketuhanan itu maha tinggi. Kenapa Allah disebut Tuhan? Karena Allah maha tinggi, Malik, penguasa alam semesta ini. Sementara Yesus, apakah dia maha tinggi? Bukan. Langsung terjawab ketika Yesus berdoa. Ketika dia berdoa, berarti ini menunjukkan dia bukan maha tinggi. Jadi itu yang dulu saya kaji, saya cari-cari jawabannya. Nggak saya temukan. Memang buntu. Ya, kenapa Yesus disebut Tuhan? Padahal dia berdoa, nggak saya dapatkan. Adapun jawaban-jawaban dari pendeta, sebenarnya jawaban-jawaban yang turun-temurun ya. Tidak ada dalil yang kuat untuk membuat posisi Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Hmm. Itu terus. Ya. Saya mau ke poin yang pemicu hidayah ya, maksudnya trigger Ustadz masuk Islam. Apa pertanyaan yang paling mengganggu pikiran Ustadz nih tentang ketuhanan Yesus, Ustadz? Selain yang tadi. Ya, kemudian setelah saya mulai merenung tentang konsep ketuhanan dengan melihat foto Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, saya udah mulai ini bertanya, ya, nggak benar ini.
gak benar ini, ada yang salah ini. Kemudian di sisi lain juga saya merasa, saya dulu selalu bilang kami ini pengikut Yesus. Kristen itu disebut pengikut Kristus. Artinya semua tindak tanduk kami harusnya mengikuti Yesus gitu. Tapi saya nggak temukan benar nggak ritual kami ini, gereja nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, dan segala macamnya itu sampai menangis-nangis, sampai kayak kesurupan Roh Kudus itu disebut kesurupan roh itu, apakah memang itu yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kami? Nah, saya cari jawabannya nggak ada gitu. Padahal kami mengatakan Kristen pengikut Kristus, pengikut Yesus. Tapi cara ibadah yang kami lakukan itu sebenarnya bukan diajarkan oleh Yesus, tapi meniru dari Mazmur Daud gitu. Kan aneh itu. Saya bilang saya pengikut Yesus, tapi cara beribadah mengikut Daud. Ya, kita kan bukan pengikut Nabi Daud gitu ya. Kita pengikut Yesus. Harusnya kita mengikuti ajaran Yesus Kristus gitu. Jadi semua ritual yang mereka lakukan di gereja itu semua kan produk ciptaan sendiri tuh. Gereja A cara ibadahnya seperti ini, gereja B tata cara ibadahnya seperti ini gitu. Jadi semua proses ritual ibadah mereka itu diciptakan sendiri gitu, bukan diajarkan oleh ya, Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, lalu agama mana yang benar? Nah, jadi saya mulai pikir, terus agama apa yang benar? Nah, jadi saya dalam renungan itu mulai memikirkan, ada yang salah dengan Kristen yang saya imani ini. Lalu saya mulai pikir, kalau Yahudi nggak ada di sini. Hindu udah jelas agama berhala, agama dewa-dewa. Agama Buddha sama juga, agama dewa-dewa. Ya kan? Nah, Islam orang Kristen nggak akan berani bilang Islam itu agama berhala. Ya, tetap agama samawi. Nah, itu keunikannya. Orang Kristen kalau ditanya, menurut kalian Islam itu agama apa? Tetap mereka meyakini agama samawi, agama yang datang dari langit, tapi hanya datang dengan nabi palsu. Jadi mereka tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu poinnya, maka anak pun mulailah belajar mencari tentang Islam. Karena Islam itu bukan agama berhala, bukan agama dewa-dewa, ya. Jadi saya mulai menggali apa sih itu Islam gitu. Sebelum nanti pada akhirnya saya putuskan masuk Islam, saya cari dulu. Dulu anak hanya fokus merasakan ini ibadah kami ini terus ciptaan siapa gitu. Siapa yang membuat ritual-ritual ibadah kami ini? Nah, HKBP ibadahnya bahasa Batak, ya kan? Nias nanti bahasa Nias. Jadi suka-suka sektenya, jadi suka-suka banyak gitu tata cara ibadahnya. Nah, makanya saya di situ udah mulai janggal. Enggak seperti ini. Ya, saya harus temukan kebenaran itu karena ini bukan warisan dari Yesus Kristus. Nah, akhirnya memang saya mulailah fokus mencari agama mana yang benar. Nah, sampailah di titiknya itu bahwasanya saya tertarik mulai mendalami Islam karena dasarnya Islam itu bukan agama berhala, bukan agama dewa-dewa. Karena orang Kristen kalau ditanya pun secara hati lapang ya, jangan karena kebencian yang yang tidak mendasar. Kalau ditanya orang Kristen, apa pendapat kalian tentang Islam? Pasti yang pikirannya baik, mereka tidak akan mengatakan Islam itu agama berhala. Ya, nah disitulah mulai saya fokus mencari Islam dan alhamdulillah, ya. Poin, boleh nggak dilanjutkan ini ya? Lanjut. Antum nanya. Ya, ada kan kalau Ustadz tadi mencari sendiri ya, maksudnya tidak ada kejadian yang memicu bahwa oh ini Islam ternyata yang betul. Atau memang Ustadz tadi yang disebutkan bahwa oh ini udah riset agama ini tidak sesuai, ternyata kayaknya satu-satunya Islam gitu. Atau ada kejadian yang mungkin itu membuat Ustadz tuh semakin yakin bahwa Islam itu adalah agama yang selama ini dicari begitu Ustadz.
Jadi anak belum putuskan mau masuk Islam atau masuk agama apa gitu. Nah, karena yang anak pahami dulu, kalau Hindu udah jelas agama dewa-dewa, agama patung ya. Agama Buddha juga sama, agama dewa-dewa. Agama Yahudi nggak ada di sini. Nah, jadi anak waktu itu memang fokus mencari Islam, hanya anak buta, nggak tahu tuh apa itu Islam. Gitu. Akhirnya memang anak dipertemukan dengan dosen, waktu itu anak kuliah arsitek di Medan. Nah, disitulah anak mengatakan, Pak, saya tertarik dengan Islam. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, apa sih itu Islam? Supaya saya merasa punya keyakinan untuk memilih ini, gitu. Nah, Masya Allah waktu itu kita ketemu di kampus, itu yang membuat saya takjub dengan penjelasan singkat sama dia. Dosen saya ini menjelaskan, Tuhan, Islam itu agama yang sempurna. Ya, semua perkara sudah diatur dalam Islam. Sampai masuk WC pun sudah diatur dalam Islam. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk baca doa, keluar baca doa. Ini bentuk kesempurnaan Islam. Nah, di situ saya tersentuhnya, walaupun dia contohkan masuk WC, tapi saya mulai terbayang karena saya punya paman, kalau orang Batak bilang tulang itu, Asep ya. 2 orang mati di WC. Kenapa? Karena mereka kan nggak ada aturan masuk WC. Mau kaki kiri, mau kaki kanan, mau baca apapun, bebas gitu ya. Jadi paman saya ini, kamar mandinya itu orang kaya. Rumahnya granit. Tapi ketika masuk WC terpleset, yang satu mati di WC, yang satu sempat dibawa ke rumah sakit, meskipun mati di rumah sakit, tapi asbabnya itu terpleset di WC. Ya, disitulah saya mulai merenung, iya, apakah Islam sesempurna itu? Karena saya langsung berpikir, tulang saya mati di WC 2 orang. Wah, Masya Allah, sangat hebat Islam itu. Masuk WC pun sudah diatur dalam Islam gitu. Nah, dari penjelasan yang singkat itulah, walaupun contohnya hanya masuk WC, tapi di situ cocok sekali. Ya, masuk logika ya. Penjelasan dosen saya itu masuk logika, menghujam hati anak waktu itu. Iya, Masya Allah ya, itu. Nah, ditambah lagi dia bilang tidaklah mengambil ungkapan dari Ali bin Abi Thalib itu kan, tidaklah burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali Rasulullah sudah mengajarkan ilmunya gitu. Jadi semua urusan sudah diatur dalam Islam. Dulu Anda belum hafal ayat-ayatnya itu ya kan. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Dulu dia baca ayat ini, tapi dulu anak nggak paham itu. Dia hanya, anak ingat dia cerita tentang Islam masuk WC sudah diatur. Nah gitu. Jadi apa namanya? Makinlah saya semangat ya, dapat sedikit tentang pengetahuan Islam, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Tapi masalahnya waktu itu dosen saya itu nggak nyuruh saya masuk Islam. Itu hebatnya Ustaz saya. Kenapa itu? Ya. Jadi dia mungkin bilang, tapi kamu benar masuk Islam. Benar Pak. Tapi kamu pikirkan dulu lah. Jangan kamu masuk Islam dulu. Pikirkan dulu benar-benar. Lihat tuh, dosen, kalau kita dulu kan kristenisasi, ya kan, misionaris, kalau bisa malam itu dia diculik langsung akidahnya kan. Diculik. Ya kan? Yang uniknya, kalau kita dulu ingin cepat-cepat dia masuk Kristen, langsung ikut kita gitu ya, kita doakan. Kalau Pak dosen kita ini, ya justru terbalik. Kamu jangan masuk Islam dulu, kamu pikirkan dulu 3 hari, ya, karena Islam itu tidak dipaksa. Ya belakangan kita tahu lah ikrah fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Nah saya bilang, aneh Bapak ini, ya Pak, jangankan 3 hari Pak. Kalau begitu saya malam ini harus masuk Islam. Jadi waktu itu kita ketemu sore, saking saya puasnya dengan penjelasan dia itu, dia kasih saya waktu berpikir 3 hari. Saya bilang, Pak, terlalu lama 3 hari. Ya sekarang aja saya masuk Islam. Masya Allah. Ya, penjelasan yang sederhana, justru kita sangat bangga, walaupun penjelasan itu singkat gitu ya.
hanya dia mendalilkan Islam itu agama yang sempurna, Nah, sampai masuk WC pun sudah diatur dalam iya. Islam. Masya Allah. Itu. Dan qadarullah, tulang dapat musibah di WC itu ya. Iya. Jadi nyatu itu cerita itu. Tulang saya mati di WC 3 orang. Akhirnya anak dari mulai syahadat itu anak langsung hafal doa masuk WC. Masya Ya. Allah. Dan anak praktekkan terus sampai sekarang. Iya, iya, Karena iya. anak nggak mau ya melakukan sesuatu itu, Iya. eh, takutnya nanti kepleset gitu ya. Karena Iya. mati di WC kan nggak keren Ustaz Asep. Ya kan? Mati di WC kan nggak keren gitu. Jadi ini juga ya pelajaran ya untuk umat Islam lah ya. Iya. Nanti bisa ditutup dengan itu, tapi bahwasanya jangan kita sepele. Iya. Walaupun amalan kecil masuk Iya. WC itu baca doa gitu. Iya. Hmm. Yang hebat kan Islam itu. Hmm. Masa masuk WC, baca doa, minta berlindung, keluar minta ampun. Loh, apa Iya. kaitannya minta ampun? Kok minta ampun keluar dari WC? Tapi kan belakangan kita tahu itu ya. Oh, Nah, ternyata di WC dia buka aurat. nah, Buka aurat, mungkin di situ ada jin, nah. ada makhluk-makhluk yang teraniaya, Hmm. kena pipis kita panas, ya Nah. kan? Kena air, cacing jadi hanyut, Hmm. kan semut jadi hanyut karena kena air pipis kita atau air cebukan kita. Hmm. Minta ampun kepada Allah karena mungkin sudah menzolimi Hmm. makhluk-makhluk lainnya gitu. Kan hebat nih, luar biasa ini sempurnanya Islam ini gitu. Masya Allah. Itu baru satu itu ya, baru satu hal ya. Ya. Iya, Hmm. masya Allah itu. Nah, jadi dari penjelasan Pak Rozali itulah Hmm. menyebutkan Islam itu agama yang sempurna. Akhirnya anak merasa puas dengan penjelasannya. Lalu dia semakin menantang anak karena dia bilang jangan jangan dulu masuk Islam, pikirkan dulu 3 hari. Hmm. Jadi anak merasa wah hebat kali nih, ini beda beda ini dari yang lain gitu ya. Cuma penasaran ya. Disitulah iya penasaran, dan alhamdulillah Ana langsung putuskan aja hari itu harus masuk Islam. Hmm. Meskipun Ana belum tahu ini risiko apa di belakang ini, pokoknya Ana masuk Islam dulu. Hmm. Ya, dan kita janjian di Masjid Asrama Medan waktu itu. Hmm. Dan alhamdulillah setelah Ana lihat kalender, ya Ana tahu ternyata tanggal 25 Mei 2005 Hmm. itu tepat seperti malam ini, malam Jumat, dan Oh, itu Masya sudah hari Allah. Jumat kan, kalau itu hari Iya, iya, Islam. iya, iya. Hari Jumat, tepat hari Jumat. Jadi Ana besoknya langsung sholat Jumat perdana itu. Masya Ya. Allah. Karena anak Islam kan setelah sholat Isya. Artinya Iya. besok pagi anak sholat subuh dan Hmm. langsung praktik sholat Jumat perdana. Nah, dan Masya Allah ya, itu Hmm. pengalaman yang luar biasa dan anak bisa dapatkan hari yang terbaik. Nah, Ternyata tanggal 25 bulan 5 2005 itu tepatnya hari Jumat. iya, Itu. Insya Allah. Itu gimana tuh apa namanya teknis ketika mau syahadat tuh diantar oleh temen kah atau langsung eh, di situ sama dosen atau sama teman yang lain sama ustadz atau ke KUA atau masjid dan sebagainya. Ya, jadi waktu itu kan kita ketemunya dialog itu kan di kampus ya, di ITM, Institut Teknologi Medan. Hmm. Lalu sekitar sore itu menjelang maghrib, eh, kita janjian lah. Oke Gohan, kalau memang kamu sudah niat betul masuk Islam, kita nanti ketemu di apa namanya di Masjid Asrama Haji. Nah, jadi saya diantar sama teman waktu itu di lokasi yang sudah dijanjikan. Hmm. Nah, saya datang sholat Isya di situ. Anak belum sholat waktu itu ya, belum boleh ya. Jadi Hmm. anak nunggu di luar. Sama di interview juga, di interview di depan orang ramai jamaah sholat Isya itu. Siapa namamu, dari mana asalmu, kenapa kau masuk Islam? Hmm. Ya, saya sampaikan bagaimana kisah saya pertama Hmm. sebagai misionaris, Hmm. kristenisasi. Lalu ada yang mengganjal di hati saya ketika melihat foto Yesus berdoa. Hmm. Sampailah titiknya saya putuskan masuk Islam karena merasa senang dengan penjelasan dosen saya itu. Dan alhamdulillah di situ saya bersyahadat walaupun saya dituntut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.